Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita Alam Luspi, channel kesayangan Anda semua. Oke teman-teman, Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayatinya. Pasti kalian juga udah pada tahu kan? Ternyata teman-teman, di Indonesia itu ada ular boa juga. Kalian taunya ular boa itu dari luar Indonesia aja kan? Nah, ternyata di Indonesia pun ada 3 jenis ular boa. Kira-kira 3 jenis ular boanya itu apa aja sih? Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Oke teman-teman, jadi aku akan membahas 3 jenis ular boa yang ada di Indonesia. Sebenarnya sih bukan ular boa, tapi kayak lebih ke keluarga boa ya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel Alam Luspi. Subscribe sekarang, dan jangan lupa juga di like, terus di share ke teman-teman kalian biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, karena video edukasi ini sangat susah ya. Dan kita harus nyiapin dulu materinya dan lain-lain, nggak kayak maksudnya nggak kayak video kayak prank atau apa. Video sih sebenarnya ada juga kan nyiapin tes dan lain-lain, cuma kan itu kan improv itu. Kalau ini kan benar-benar harus dicari dulu sumbernya, ditulis dulu, di ini dulu, pokoknya persiapannya banyak. Pokoknya kalian harus subscribe sekarang ya. Oke, next, lanjut. Jadi ular boa adalah ular yang berkembang biak dengan cara melahirkan, atau biasa kita kenal dengan ovovivipar. Ovovivipar itu artinya dia bertelur di dalam perut si ularnya atau si hewannya, kemudian pas keluar atau pas melahirkan dia sudah menjadi anak kayak gitu. Jadi telurnya jadi dia menetasnya dalam perutnya gitu. Nah, di Indonesia ada 3 jenis ular boa, ada 3 jenis keluarga boa, yaitu yang pertama ada Candoia carinata, nanti aku tulis namanya. Candoia carinata, terus Candoia paulsonitasmai kalau nggak salah. Pokoknya aku tulis nanti ya. Terus yang terakhir ada Candoia aspera. Nah, kira-kira perbedaan dari ketiganya apa? Kita bakal bahas tuntas di sini. Pokoknya kalau kalian mau tahu dan penasaran perbedaan dari ketiganya, jangan di skip, oke? Tonton terus pokoknya sampai selesai, sampai akhir. Oke, dimulai dari Candoia carinata. Oke teman-teman, ini aku ada video Candoia carinata atau monopohon. Dia lagi makan. Kalian bisa lihat cara makannya seperti apa. Kemudian ini salah satu jenis Candoia carinata. Nanti aku juga bakal kayak kasih video atau foto ke kalian dari ketiga jenis keluarga boa yang ada di Indonesia tadi ya. Nah, ini kita mau bahas Candoia carinata dulu. Oke, Candoia carinata atau monopohon adalah salah satu spesies dalam genus Candoia yang mempunyai ukuran relatif kecil dan termasuk hewan yang hidup di pepohonan, atau yang biasa kita sebut apa? Udah kayak pengajar TK ya. sorry. Yang biasa kita sebut sebagai arboreal. Oke. Ular ini biasa ditemukan di seluruh daratan utama Papua ya. Jadi ular ini kayak ada hidupnya di kayak Halmahera gitu. Terus ukuran Candoia carinata ini tak lebih dari ukuran jari telunjuk pria dewasa. Jadi dia ukurannya agak gede-gede banget kalau Candoia carinata ini. Kalian bisa lihat aja nih ukuran kecilnya sampai ukuran dia dewasa itu enggak ada yang besar sebesar ular boa atau ular piton kayak gitu. Kemudian panjang badannya si ular monopohon ini atau Candoia carinata ini rata-rata 70 sampai 80 cm dengan bentuk kepala meruncing ke depan
Kalian bisa lihat kepalanya ya teman-teman, itu kayak kepalanya kayak meruncing ke depan sehingga membentuk sudut tegas. Jadi kelihatan banget ya kalau ular ini ular yang tegas gitu kayaknya. Kemudian adapun motif motif monopohon yang satu ini banyak ya, beraneka ragam, mulai dari corak bulatan di punggungnya yang kalian bisa lihat, terus juga ada garis seperti harimau, kemudian strip memanjang dari kepala hingga hingga ekornya. Pokoknya macam-macam lah ininya mah, motif monopohon atau Candoya carinata ini. Adapun habitat aslinya si ular monopohon ini, aku ada nih satu ular monopohon karena yang lainnya udah dijual-jualin. Ini tinggal sisa satu yang Candoya carinata. Yang Paulsoni kemarin udah habis kejual, belum ready lagi. Nanti kalau ready lagi aku start di Tokopedia. Pokoknya yang di Tokopedia sisa ini dong teman-teman. Jadi segera check out di Tokopedia Alam Hospitals. Oke. Lupa lagi tadi ngomong apa. Jadi kalau di habitat aslinya, ular ini menghabiskan sisa hidupnya di pepohonan, atau yang biasa kita sebut kalau hewan yang bisa menghabiskan hidup di pepohonan itu hewan apa teman-teman? Kalian tahu kan? Arboreal ya. Arboreal, kalau hewan yang menghabiskan sisa hidupnya di atas pepohonan itu namanya arboreal. Ini udah ukuran dewasanya ya. Udah ukuran dewasanya segini, jadi nggak gede-gede amat. Nggak gede kayak ular. Nanti ada deh ukuran, maksudnya ular buaya yang ketiga ini ada yang agak gede agak gede ukurannya. Makanya kalian harus tonton dulu sampai akhir. Oke, jadi tadi kalau di habitat aslinya dia hidup menghabiskan waktunya di atas pohon. Jadi kalau kalian mau melihara si Candoya carinata ini, ya kalian harus nyiapin kandang. Kayaknya kita udah pernah set up kandangnya deh. Kalian bisa tonton ya di video aku sebelumnya. Nah, kandangnya harus ada pohon atau ranting-rantingnya, karena dia pasti bakal melilit atau menghabiskan waktunya di atas pohon atau ranting-rantingnya itu. Intinya sih kayak gitu aja. Untuk makanannya dia tuh lebih ke makan cicak, karena kan kecil ya, ularnya kecil, jadi aku juga biasanya ngasih cicak. Kalau di habitat ini juga sama, dia makan cicak atau juga kadal-kadal yang kecil yang biasa di pohon-pohon gitu kan. Kayak gitu teman-teman, jadi gampang banget kok melihara. Cuman susahnya ya kalau cicak ambil sendiri, itu yang susahnya di situ, karena kan cicak susah ya kalau kita ngambil sendiri, apalagi aku jadi mau nggak mau harus minta orang buat ngambilin cicak, atau adik sendiri minta adik sendiri buat ngambilin cicak. Oke, yang penting dapet cicaknya ya buat makan dia. Oke, next, kedua yaitu Candoya paulsoni tasmai. Oke, ini aku juga ada videonya yang Candoya paulsoni atau yang biasa disebut boa pasifik ya teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak asing sama Candoya, kalau kalian asing sama Candoya paulsoni, mungkin lebih familiar dengan sebutan boa pasifik. Oke, ular ini memiliki ciri khas hidung mereka yang berbentuk kotak. Jadi hidungnya kayak berbentuk kotak. Kalian bisa lihat di videonya, walaupun mungkin videonya nggak terlalu kelihatan kali ya. Terus juga panjang ular ini mencapai 1 meter, tapi jarang maksudnya tergantung spesiesnya juga. Ular ini tersebar di Maluku dan Papua. Lagi-lagi Papua. Wih, Papua itu benar-benar kaya akan ular-ularnya ya. GTP yang ular dilindungi ada dari Papua juga. Keren-keren. Nah, Candoya paulsoni ini termasuk jenius Candoya terbesar teman-teman. Nah, ini yang aku bilang 3 dari ular boa yang termasuk terbesar itu. Gitu. Adapun makanannya bisa dikasih kata beneran maksudnya ya. Terus juga bisa dikasih kadal-kadalan juga dia mau makan.
tikus kecil, bayi tikus, maksudnya bayi tikus juga dia mau makan, sama cicak juga dia pasti mau makan. Oke, yang terakhir, ini terakhir, yaitu ada ular Candoia aspera. Nah, kalau yang ini beda ya dari kedua keluarga boa yang pertama dan yang kedua tadi, Paulusoni sama Carinata tadi ya. Kalau yang ini Candoia aspera, atau biasa kalian dengar familiar banget dengan sebutan monot atau monot tanah, ini tuh lebih ke arah dia lebih senang menghabiskan sisa hidupnya di air kayak gitu. Jadi dia lebih suka kelembapan. Kalau yang Candoia carinata kan dia lebih suka di pepohonan menghabiskan waktunya. Yang satu lagi biasa aja di tempat biasa-biasa aja. Yang kalau yang ini dia lebih menghabiskan waktunya di air. Nah, kalau kalian mau melihara ular Candoia aspera ini, itu benar-benar harus punya kandangnya enggak kayak gini. Jadi harus benar-benar lembab ya, kayak ular pelangi. Ular pelangi juga kan harus lembab. Pokoknya ininya harus lembab, ada air-airnya juga. Nah, dan itu agak susah mungkin ya, tapi kalau kalian bisa mah ya nggak apa-apa, it's okay. Kemudian si Candoia aspera ini kita belum punya ya. Dulu pernah mau beli, cuman kayaknya perawatannya susah, jadi nggak jadi kita beli. Kayaknya kita nggak ada videonya, makanya kita munculin fotonya aja teman-teman. Maaf, kita nggak punya, kita belum punya ularnya dan nggak tahu bakal mau punya apa enggak, soalnya susah perawatannya. Oke, next aku bakal nyebutin ciri-ciri khas dari si Candoia aspera ini. Oke, Candoia aspera atau monot tanah ini yang aku tadi bilang termasuk ular yang banyak menghasilkan waktunya dalam air. Terus kemudian dia mempunyai bentuk kepala segitiga menyerupai ular viver. Nah, karena itulah monot tanah kadang mendapat julukan viver boa. Makanya aku juga nggak tahu sih ular viver kayak gimana. Nanti pokoknya tiap kasih foto-fotonya aja teman-teman. Terus juga corak yang ada di monot tanah ini berupa belang atau kadang zigzag juga. Yang kalian lihat di foto sekarang kayak gitu ya teman-teman. Habitatnya ular ini menyukai tempat yang basah dan lembab. Adapun perilaku ular ini cenderung defensif dan menyerang. Jadi kayak agresif, kayak lebih ke agresif gitu ya. Namun tenang aja, ular ini nggak berbisa sama sekali kok. Bahkan kalau misalkan kalian sering menghandle atau sering melihara, ular ini bakal cepet jimatnya. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia sekilas tentang ketiga ular boa yang ada di Indonesia, keluarga boa yang ada di Indonesia. Jadi kita juga sebenarnya punya ular boa yang wow gitu di Indonesia. Bukan hanya ular-ular boa yang di luar negeri ya, kita juga punya negeri ya. Oke, jadi kurang lebihnya videonya segitu teman-teman. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain seputar ular boa atau ular-ular yang lain atau hewan yang lain, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga kasih saran, terus kasih rekomendasi kita harus bikin video apa lagi nih. Pokoknya komen ya, komen di bawah. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.